Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Al-Ikhwan, khususnya kelas 12, baik MIPA maupun IIS, yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, langsung aja hari ini kita masuk materi akidah akhlak. Ya, di sini bab 1 kita akan bahas tentang Asmaul Husna. Nah, di sini karena Asmaul Husna itu kan ada banyak ya. Ada berapa? Ada 99. Nah, yang akan kita bahas hari ini di sini ada 7 Asmaul Husna. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 7 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Afu. Ya. Al-Afu ini sifat Allah yang Maha Pemaaf. Ya. Bermakna superlatif yaitu bahwa Allah banyak memaafkan. Ya, memaafkan semua kesalahan makhluknya. Ya. Semua kesalahan manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan kata Al-Afu berarti memaafkan dosa-dosa dan tidak membalas orang-orang yang berbuat salah. Penegasannya ada dalam salah satu firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughi alaihi la yansurannahu wa innallaha la'afuwun innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Terus yang kedua, ada Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq itu sifat Allah yang Maha Pemberi rizki. Rizki yang diberikan oleh Allah tak terbatas harta, tahta, kesehatan, kepandaian, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Ya. Dalam pemberian rezeki ini Allah SWT tidak pernah membedakan siapa yang akan menerima rezekinya. Entah itu muslim, entah itu kafir, ya, munafik, gitu kan. Yang beriman, yang tidak beriman, yang ingkar, tetap Ar-Razzaq ini Allah tetap akan memberikan rezekinya kepada mereka. Itu. Terus di sini penegasannya adalah dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Nah, terus ada lagi Al-Malik yang Maha Merajai. Jadi yang memerintah di surah ini walaupun ia sangat berkuasa adalah tetap mutlak milik Allah semata. Semua kekuasaan akan tunduk kepada Rob yang mulia. Ya. Dalam surah
Al-Mu'minun ayat 116 disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Terus di sini ada maha membuat perhitungan. Allah SWT memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat. Allah juga memperhitungkan setiap amalan manusia di dunia dengan teliti. Sifat ini khusus milik Allah SWT karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Yang memperhitungkan kebutuhan orang lain. Nah, dalam firman-Nya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ya, Allah ini maha membuat perhitungan. Ya, menghitung dengan teliti bagaimana alam ini, bagaimana semesta ini. Ya sudah diteliti, gitu ya. Terus ada Al-Hadi yang artinya adalah maha memberi petunjuk. Al-Hadi maknanya adalah penunjuk jalan kebenaran. Artinya Allah SWT adalah zat yang menganugerahkan hidayah atau inayahnya atau petunjuk kepada manusia sesuai kebutuhan hambanya. Nah, dalam surah Al-Hajj, Allah SWT berfirman ayat 54, Bismillahirrahmanirrahim, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ utul ilma innahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah Maha Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ya Allah ini memberi petunjuk agar kita menuju kepada jalan yang lurus. Ya kan? Dan ada lagi di sini Al-Khaliq. Ya, maha menciptakan. Dialah yang menciptakan alam semesta dan seluruh makhluknya, baik malaikat, iblis, jin, manusia, hewan maupun tumbuhan, dan seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Ya, Allah berfirman dalam surahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqu bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa dan memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ada satu lagi itu maha bijaksana atau al-hakim, yaitu artinya zat yang maha bijaksana yang memiliki pengetahuan tertinggi dan paling tepat dalam setiap tindakannya. Sebagai kebijaksanaannya itu dikaruniakan juga kepada sebagian kebijaksanaannya itu dikaruniakan juga kepada para hambanya. Dalam surahnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yuzakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.
dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Ya, lalu apa lagi? Di sini lanjutannya adalah perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 7 Asmaul Husna. Yang pertama, afu, yaitu perilaku kita dalam menjadi seorang yang pemaaf. Ya, jadi kita itu jadi orang harus menjadi yang pemaaf. Ya, bahkan Rasulullah juga nggak suka kalau seseorang itu mendiamkan eh, temannya itu selama 3 hari. Maksudnya ngambek gitu ya, nggak mau ngomong, karena kesel bahasanya gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa memaafkan seseorang itu ya. Karena Allah juga maha pemaaf kok, masa kita nggak bisa maafin. Mungkin memang agak susah menjadi seorang yang memberikan maaf daripada orang yang meminta maaf. Nah, maka dari itu, seseorang yang mulia, seseorang yang hebat ya, yang bisa memaafkan orang lain itu. Ya, kalau ada teman yang salah, ya maafin, ya enggak? Gitu. Terus yang kedua adalah cerminan Ar-Razak. Ya, Ar-Razak itu kan Allah Maha Pemberi rizki ya. Berarti kita memberi, bahasanya ya dalam tanda kutip itu memberikan rizki kepada orang lain. Yaitu menjadi seorang yang dermawan, bisa memberikan entah itu uang, benda lain dan sebagainya kepada yang membutuhkan gitu ya. Ya gitu. Menjadi seorang yang dermawan. Kita memberikan uangkah, memberikan barangkah, misalkan ada korban banjir, ada korban bencana alam, ada kaum duafa, anak yatim, piatu yang nggak bisa istilahnya nyari uang sendiri gitu, susah untuk cari uang, fakir miskin gitu ya. Nah, kita bantu mereka, kita kasih mereka uang kah, benda kah yang layak dipakai. Nah, itu ya. Itu namanya kita sudah menjadi seorang dermawan, bisa memberikan harta kita, kelebihan harta kita untuk orang lain untuk bisa dimanfaatkan. Terus yang ketiga menjadi pemimpin yang baik, yaitu cerminan daripada Al-Malik. Al-Malik itu kan maha merajai, raja. Raja itu pemimpin. Nah, kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya. Minimal menjadi pemimpin diri sendiri. Bisa membawa diri kita menjadi hal yang baik. Gitu kan. Atau nanti sudah berkeluarga yang ini nih, yang apa namanya, cowok. Bisa menjadi suami yang baik gitu kan. Membawa anak istrinya, ya, tidak membiarkan anak istrinya misalkan membuka aurat gitu kan, tidak membiarkan. Jadi apa namanya, harus bisa membawa bawahannya itu menjadi lebih baik ya. Entah itu misal sekarang ada yang menjadi KM atau pemimpin ketua OSIS atau ketua organisasi, itu haruslah jadi pemimpin yang baik ya. Jangan sampai menjadi pemimpin yang zalim ya, nauzubillah. Ya, jangan sampai udah janji ini, janji itu tapi tidak terrealisasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi haruslah kita menjadi pemimpin yang baik. Terus yang keempat, bermuhasabah. Ya, atau di sini cerminan daripada al-hasib. Bermuhasabah ini adalah kita bisa apa namanya? Memperhitungkan apa yang akan kita tindakan kita gitu loh. Gitu. Ya, memperhitungkan, berhati-hati dalam bertindak. Gitu kan. Berhati-hati dalam berbicara, dalam berbuat. Iya, kita selalu memperhitungkan baik buruknya perilaku. Ya, jadi kita bisa tahu nih, memperhitungkan perilaku ini apakah baik, apakah buruk. Nah, harus bisa memperhitungkan ya, jangan misalnya main bertindak aja. Kita harus tahu kalau tindakan ini benar enggak gitu ke depannya. Seperti itu. Terus yang kelima adalah cerminan dari sifat al-hadi. Itu menampilkan perilaku orang yang mendapat petunjuk.
Ya. Kalau orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang mendapat hidayah dan selalu berbuat baik, menjaga diri daripada perbuatan maksiat. Nah, berarti kita harus selalu berbuat baik gitu ya. Berbuat baik karena kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Terus berlaku kreatif dan inovatif. Ini adalah cerminan dari Khalik ya. Ya, karena kita sebagai manusia kan tidak bisa menciptakan sesuatu. Tapi kita bahasanya harus bisa menciptakan apa ya, peluang gitu atau menciptakan istilahnya di sini untuk menjadi khalifah di bumi dengan baik kamu perlu berinovasi dengan kreatif, tujuannya untuk memanfaatkan ciptaan Allah. Jadi memanfaatkan ciptaan Allah ini ya, berlaku inovatif, inovasi ya. Yang paling utama adalah kaum muslimin akan menyadari sepenuhnya bahwa tugas utama makhluk adalah beribadah kepada Allah. Seperti itu. Memanfaatkan apa-apa ciptaan Allah gitu kan bahasanya. Yang terakhir yaitu cerminan daripada Al-Hakim, yaitu berpikiran tajam, luas, teliti dan tidak egois dalam mengambil suatu keputusan. Ya, jadi kita nggak boleh egois. Misalkan dalam diskusi gitu kan ya. Misalkan dalam diskusi boleh kita istilahnya berpikir kritis gitu ya, berpikir tajam, kritis. Tapi misalkan ada yang berpendapat seperti ini, tapi karena kita nggak suka langsung tidak menerima, nggak boleh seperti itu. Ya, jadi harus tetap ditampung pendapatnya, ya, terus didiskusikan seperti apa jalan terbaiknya, terus hati-hati dalam mengambil keputusan, ya, tidak sembrono gitu, tidak ini dalam mengambil keputusan, ya seperti itu. Oke, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.